Bismillahirrahmanirrahim. Talim kita hari ini tajuk baru, risalah baru. Fakar biizdabatin billah subhanahu wa ta'ala. Berpikir positif kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Su'udzon, husnuzon. Itu yang kita bahas. Terkait kaji ma'rifatullah, kategori fikih tasawuf. Langsung ke tajuk risalah, ini penting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadola bani adama bil ilmi wal amal. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila akhiril ayam. Salawat dan salam semoga selalu tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, orang-orang yang mengikuti kebaikan beliau hingga akhir masa. Seperti biasa kita kuatkan kembali syahadatain kita, keislaman kita. Kemudian istighfar, talqin, zikir ditujukan hanya kepada Allah. Sama-sama kita lafazkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Shalawat umi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Astaghfirullahaladzim. 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 Toharo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nabi isbat. La ilaha illallah. 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 Muhammadur Rasulullah. Ilaha diniyah sholli wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jalani bi syafaat Nabi Muhammad bi idznillah. Waridullahi ya Allah ya Allah ya Allah innaka ala kulli syai'in qadir takdir hajatina. Wa khususan abaruhi Nur Muhammadin khususan ilaruhi Muhammad Nabi Yunaka. Wabil khusus hadiri al-madi kalifatul radin. Wabil khusus arwahi juriyatihi. Wa khususan arwahi muslimin mu'minin wa usinin al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ilahi ya man wara dastiari mazdihi fala tudrikuhul ainil mujaradatu. Ya ilahi ya man tajassa fi kamalihi wa jamalihi wa jalalihi wa jaharat ajamatuhu fil qulubi wal masyairi. Ya ilahi kaifa tuhibbu wa antal aliyu wa kaifu tuhibbu wa antal raqibul hadiru wa huwal ilahul muhtadi wa ilahi nasta'inu. Ya Rabb yang berada di balik tirai kemuliaannya sehingga tidak dapat dicapai oleh pandangan mata. Ya Rabb yang telah menjelma dalam kesempurnaannya, keindahannya, keagungannya sehingga nyatalah bukti kebesarannya dalam hati dan perasaan. Ya Rabb, bagaimana engkau tersembunyi padahal engkau zat yang zahir, dan bagaimana engkau gaib padahal engkaulah pengawas yang tetap hadir. Ialah Allah yang memberikan petunjuk dan kepadanya lah kami memohon pertolongan. Subhanaka ilmalana ilama alam tanah inaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yasri amri wa hlul datam lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Rabbu,
lapangkanlah untukku dadaku, mudahkanlah untukku urusanku, uraikanlah simpul pengikat lisan ini, baik pentalim maupun yang ditaklimi, agar bisa memahami taklim ini dan perkataan ini. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan kodrat iradatnya juga rahmatnya kita masih diberi waktu untuk bisa datang ke tempat ini berthalabul ilmi. Hadirin jemaah ikhwan akhwat ya rahimakumullah. Baik yang mengaji secara talaki, secara langsung, yang andung taklimi, juga ikhwan akhwat yang mengaji secara live mungkin melalui medsos, semuanya rahimakumullah. Di pertemuan ini Al-Fakir yang bodoh ini, tajuk kita malam ini akan andung coba bahas kembali akar dari pola berpikir ya. Berpikirlah selalu positif kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka baik. Langsung ke tajuk risalah, amma ba'du. Dalam hidup sangat menjagalah cara pandang positif terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jaga. Kita sering tidak sadar, sering kita berpikiran negatif. Kok Allah saya mengasihi rezeki kok kurang ya? Itu negatif Pak. Ya, itu negatif tuh. Walaupun halus kata-kata itu. Apalagi kalau kita berpikir Allah nggak adil. Itu sangat negatif itu pola berpikir. Hindari itu. Anda ingatkan itu dulu ya. Karena ini terkait kaji makrifatullah. Kalau kita udah kenal Allah, nggak mungkin kita berpikir negatif. Ya, ujungnya kita akan berpikir selalu positif terhadap makhluk, walaupun makhluk itu menjolimi kita. Kenapa? Karena orang jolim ke kita itu Allah ngizinin. Allah ngizinin kan? Tapi Allah tidak meridhoi. Betul? Nah, berarti kita diuji. Nggak mungkin deh Allah mengirim orang lain untuk berbuat jahil ke kita kalau tidak ada maksud. Maksud Allah itu selalu baik, walaupun kelihatannya menyakitkan. Paham Pak ya? Itu itikad. Begitu akidah yang benar secara ahli sunnah wal jamaah. Jadi itu tanamkan dalam kehidupan sekarang. Memang berat Pak. Kenapa sering lupa itu? Makna itu karena kita sering dibisiki waswisu kisudu rinas, dan kita ada nafsu. Ya, jadi masih natural juga ya. Tapi andung ingatkan, tolong kapan saja, di mana saja selalu berpikiran positif kepada Allah. Ya. Nah. Jadi berpikiran positif, cara pandang positif terhadap Allah Tuhan kita udah jelas. Poinnya Allah itu maha adil. Maka nggak bisa berpikiran negatif. Wabil khusus dalam menjalani ibadah, sama sekali dalam menjalani ibadah tidak ada boleh pikiran negatif kepada Allah. Terutama menghadapi dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Dalam Islam, konsepnya kan tahu. Setiap dosa yang dilakukan oleh seorang muslim selalu disertai kesadaran. Langsung tuh Pak. Betul? Misalnya sejahat-jahat orang. Wah, ambu bahagia sudah membunuh orang. Nggak mungkin Pak. Pasti di hati kecilnya ada penyesalan. Itu fitrah. Setiap kita membuat kejelekan, maksiat, pasti di tubuh kita dikasih langsung kesadaran sama Allah. Percaya Pak? Pasti ya? Nah. Untuk apa Pak? Untuk bisa bertobat. Sampai Pak? Maka kalau kita sudah dikasih sen untuk sadar, segera kita ucapkan astagfirullahaladzim. Jangan sampai hati kita terkunci Pak. Nggak mau mengucapkan astagfirullahaladzim. Itu poinnya. Jadi Pak, kalau udah terkunci sulit tuh. Merasa bangga. Ada yang kayak gitu banyak. Ketika seseorang mengingat kesalahannya dan segera kita memohon ampun melalui cara-cara istighfar,
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peluang yang sangat besar untuk mendapatkan pengampunan. Yakini itu. Nggak mungkin nggak diampuni. Walaupun yang namanya utang tetap harus dibayar. Sampai Pak? Ya. Pahala dan dosa dalam Islam, pahala dan dosa itu konsep Islam kan? Ada pahala, ada dosa. Itu kan diatur dengan penuh keadilan dan kasih sayang. Percaya Pak? Udah diatur tuh. Ya. Karenanya nasihati ya secara bahasa yang lebih dalam. Asyayi usyayi yusawiyu wahidan. Bain nama syayi'ul jayidu yusawi asratan. Idar takarta qati'atan wahidatan thumma qata'itaha bihasanatin wahidatin fasaya jalul ladaika isyatun jaidatun. Satu keburukan nih, satu dosa bernilai hanya satu. Nilainya cuma satu. Sedangkan satu kebaikan bernilai 10. Bernilai berapa? 10. Hadis tuh. Kalau kita melakukan satu dosa, lalu menutupinya dengan satu kebaikan, maka kamu masih surplus 9. Sampai Pak? Nyolong nih, kamu langsung dibalas kejelekan tadi itu, menyumbangkan ke anak yatim, ya hasil tadi, maka kamu surplus 9. Begitulah keadilan Allah, menguntungkan kita Pak, iya kan? Nah tadi ya, kok pelit bener kita istighfar ya, ilmu ya Pak, karena ini mengenal Allah harus sampai sini. Nah, sekarang ini yang kita kaji adalah pecahan furu dari ilmu kemarin. Ya. Furunya sekarang. Ya, pecahannya. Abu Hasan Asy'ajali, seorang ulama sufi besar, menekankan pentingnya berpikir positif kepada Allah sampai membuat kitab. Berpikir negatif tentang Allah adalah sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan sekarang. Kenapa? Karena dunia udah tua Pak. Ya. Cepet. Dunia udah tua tuh cepet kan. Waktu besok aja, setahun aja cepet banget sekarang rasanya kan. Maka kalau antum membuat berpikir negatif, murka Allah juga cepet Pak azabnya. Tuh ya. Hati-hati Pak. Nah, jadi kalau kita berpikir negatif tentang Allah adalah sebuah kesalahan fatal, memang harus begitu. Yang dapat merusak apa Pak? Hubungan spiritual kepada Allah. Kita akan terus berhubungan kepada Allah Pak, supaya mendekat. Rusak tuh bisa menjauh Pak. Ya. Jadi hati-hati. Sekali kita berpikir negatif, jelas berbahaya Pak. Biasanya kontan Pak. Hati-hati. Jangan melawan Allah walaupun dalam kolbu. Dalam rasa, dalam pikiran. Jangan. Segera istighfar. Biar kita melawan manusia makhluk lain daripada Allah. Banyak ulama menjelaskan perkara ini Pak. Kenapa kita harus berpikir negatif tentang Allah atau Tuhan? Sekali kita berpikir negatif, berbahaya. Contoh, berpikir negatif ketika seseorang mempertanyakan manfaat ibadah. Nggak boleh itu, antum paling kesel tuh, karena ngerti itikad, manfaat ibadah. Apabila seorang berkata begini, contohnya ya, sering kita tidak sadari, ini bagian dari mengenal Allah. Laqad kuntu mujtahidan fi sujudi warruku'i walakinna nimaziltu adhabu ilal jahimi
ma faidatu sujudi. Saya sudah rajin sujud, saya sudah rajin ruku, tetapi tetap saja saya sial, masuk neraka, susah hidup. Apa gunanya kita sholat atau sujud? Ada yang ngomong gitu? Ada? Tunggu ajab Allah. Ngeri Pak? Ngeri? Apalagi memperbandingkan. Contoh, dia aja nggak Islam, Cina lagi makan babi, kok kaya katanya. Saya udah sujud, kok nggak dikasih kaya? Allah nggak adil, kacau nggak Pak? Hati-hati Pak. Itu kata-kata yang selalu dihindari dalam konsep ajaran Islam. Nah ini harus dijelaskan. Ya, pertanyaan atau pikiran semacam tadi tidak hanya menunjukkan kebodohan spiritual kita, tetapi juga menjadi alasan bagi Allah untuk mengajab makhluknya kontan. Sampai Pak? Dan membenci orang tersebut kata Allah. Ngeri Pak? Banyak orang kena di sini. Mana dasarnya? Bukan hadis Pak. Allah membencinya orang itu. Tunggu saja ajabku. Enggak nanti. Dasarnya Quran surat Hujurat ayat 1-2 12. Baca Iwan. Itu dia dasarnya. Ya ayyuhalladzina amanu diawali dengan itu. Ya Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Sukakah salah seorang di antara kamu makan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Kalau ditafsirin, direnungi secara tadabbur Quran ayat Hujurat ini, kita akan mendapat makna yang dalam, bukan makna yang mentah. Ya. Arti kata bukan ghibah,
pengertian terdalamnya. Ya bukan Pak. Kita sering menuntut, bertanya manfaat ibadah. Sampai Pak, kenapa ibadah? Kalau kita masih masuk neraka, itu gibah kepada Allah Pak. Ya, kesana tadaburnya ya. Kalau kita tafsirkan melalui tafsir yang sifatnya lebih ke rohani. Itu sebabnya ya ada hadis qudsi. Ini bukan matan tafsir hadis qudsi. Nanti hadis qudsi itu menjelaskan. Ana inda jani abdi fajana bi masaha. Paham enggak? Paham. Kalau Iwan Arif paham tuh. Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Kalau kita ngeritik Allah, Allah ngeritik antum. Kalau kita mengabat jelek orang, nah, dibuktikan kejelekannya itu. Kalau kita berprasangka baik, pasti Allah baik sama kita, paham nggak? Nah, itu dia. Berprasangkalah kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Ditantang sama Allah. Silakan. Mau berprasangka jelek terhadapku, kuhuwa itu ke Allah. Silakan. Akan kubuktikan prasangka itu. Makanya perintah berprasangka baik salah satu akidah yang harus kita pegang. Dan hukumnya apa? Berprasangka baik wajib. Khusus kepada Allah. Nah, ada nggak berprasangka buruk yang dibolehkan secara syariat? Jawab Ikhwan Aris. Ada nggak? Ada. Ada fikihnya. Ini yang nggak dibahas di luar. Anda menjelaskan. Jadi berprasangka baik hukumnya wajib, tapi ada pula berprasangka buruk diilmui. Dibolehkan secara syariat. Ya. Nah, itu gunanya taklim. Ini kan nggak dapat di luar, Pak. Ya. Perkara hati itu kan perkara makrifat, Pak. Nggak bisa orang lain tahu. Tapi harus kita taklimi itu. Kita ilmui berdasarkan Quran dan hadis. Ya. Dasar dari perintah harus wajib berprasangka baik adalah hadis riwayat Bukhari nomor 7405, hadis riwayat Muslim nomor 2675, jelas sahih. Matannya jelas. Nabi Muhammad SAW bersabda, yaquluha ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman melalui hadis langsung kepada Nabi. Itu maksudnya. Matan isinya ana indajani abdibi. Aku sesuai prasangkaan hambaku. Kalau antum berprasangka buruk kepada siapa saja, maka itu sebenarnya buruk. Maka antum berprasangka baik, maka itu menjadi baik. Makanya ulang-ulang. Ndak juo membayi, indak juo membayi, insya Allah Allah pasti prasangka ambo, rasanya orang itu akan membayi. Sampai Pak. Dan menghalangi siapa? Prasangka awak. Ada Qur'annya, ada hadisnya. Itu jarang dipraktekkan. Jadi kalau pede ke orang jangan Pak. PD itu ke Allah wajib, paham nggak? PD kama? Iku manggale, orang itu ndak mau membali ko. Jadi buruk sangko ke awak ko. Buruk sangka ke orang ke membali. Indah datang orang itu Pak. Mbak Ago, udah prasangka baik saya. Indak manggale mungkin ndak dopiti, mudah-mudahan ini dibeli rezeki. Besok balik mah. Itu ilmu penggale kok Pak. Udah sampai cari bini itu juga alun manga-manga berpikirnya naninya Jawa gitu nya. Larilah prasangko itu terbukti sampai enggak PD. Pak Amin bisa PD. Jangan pemain sakit ketrat ya. Andong enggak pernah mau kalah kalau hak awak pasti Allah pasti bayi. Cuman penentuan waktu bukan gitu haknya.
Nah, itu dia. Maka di Islam ada konsep sabar. Aku bermain sabar itu nanda tahan awak. Aku kaburu mati apalagi ilmu target. Wala tuo, alun juo, wala gempor katanya. Kacau Pak. Nah. Beresan Pak, akidah kita. Jadi penting mengkaji, berpikir positif kepada Allah. Penting ya. Karena itu jarang dipraktekin. Bener nggak? Jarang dipraktekin. Ya. Hati-hati di fikih. Tanpa dasar ini, fikih itu bisa jadi perdebatan. Ya, bisa jadi perdebatan. Contoh, kita ke rumah makan, ajan le, ini baru mu'alaf masuk Islam. Biasa makan babi, jangan minyaknya babi. Babi dan dimakan. Kacau enggak? Hati-hati. Allah mengikuti prasangka hambanya. Sampai Pak? Kenapa begitu? Karena manusia itu dikasih kesaktian. Cuman kita tidak menyadarinya. Awak diagi sakti Pak. Jadi jangan berprasangka kok. Awak berprasangka baik yo. Awak naik kok ke gunung Pak. Tajun bebas atau dari pesawat Pak. Insya Allah awak berprasangka baik. Allah menolong kita. Kita akan bisa tabang ke bawah, indah ke mati. Itu on namanya berpikir macam itu. Lah paham ya? Ilmui. Duduk ya. Itu gunanya akal. Kemampuan. Hati-hati Pak, seperti bertolak belakang. Jadi penting ya memahami ini. Imam Ahmad itu ada meriwayatkan dari Wasilah bin Asqa. Ngomongnya gini, Rasulullah bersabda, dikuatkan lagi nih. Qallallahu ta'ala. Artinya sama dengan Allah Ta'ala berfirman. Berarti langsung tuh Allah ngasih petunjuk ke Nabi. Ana inda zanni abdi bifalyazuna bimasa'a. Hadis riwayat Ahmad bernomor 16.016 musnadnya. Sahih Al-Jami bernomor 4.316. Aku sesuai prasangkaan hambaku, maka berprasangkalah kamu dalam kehidupan kepadaku menurut apa yang dikehendakinya. Silakan pilih. Kabar prasangka buruk, kabar prasangka baik. Hati-hati, kalau berprasangka buruk, buruk. Kalau berprasangka baik, baik. Ini yang mesti tegas. Udah, ilmu saktinya kan itu tuh Pak. Husnudzon, suudzon. Imam Ahmad juga meriwayatkan dari Abu Hurairah. Nabi bersabda, Qallallahu ta'ala. Banyak nih hadisnya Pak. Ana inda jani abdi bi injana bi khairan falahu wa injana saron falahu. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman langsung. Aku sesuai prasangkaan hambaku. Jika ia berprasangka baik kepadaku, kata Allah nih. Semuanya kalau berprasangka baik kepadaku, maka kebaikan itu untuknya langsung. Jika ia berprasangka buruk, maka itu untuknya langsung. Kok nggak dibahas nih ya? Nggak berani tegas. Hadis riwayat Ahmad. Dalam musnadnya 9076 nomornya. Sahih bernomor 4315. Penting berpikiran positif kepada Allah. Penting. Maka andung yang duduk nggak ketemu hadisnya wajib atau sunnah. Kalau diandung sebaiknya wajib aja. Karena kalau berpikiran negatif beresiko. Duduk ya. Iwan. Ayo dimakannya. Tanya seorang. Bukan andung nonjok. Betul enggak Pak? Hati-hati Pak Amin. Cuma andungan lainnya. Banyak kan deh awak berpikiran negatif kepada Rob kita. Setuju enggak? Ada di Quran secara eksplisit. Ada di hadis sahih. Berulang-ulang langsung lagi hadisnya. Enggak juga percaya. Enggak usahlah.
percaya enggak usah ngaji sifat nama Allah. Kan gitu jadinya. Berang-berang sih anu indah nan itu kadang kala awak. Imam Muslim meriwayatkan pula dari Jabir, dia berkata, aku mendengar Rasulullah sebelum meninggal 3 hari. Sebelum Rasulullah wafat 3 hari diingatkan lagi sama Nabi. Bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusinu billahi zanna. Janganlah salah seorang di antara kalian mati melainkan dia harus berprasangka baik kepada Allah. Jangan mati, kata Nabi, sebelum kamu selalu berprasangka baik kepada Allah. Jadi kalau awak di ujung tanduk pak, bapikir awak jangan sabab ulah urang awak sakit. Sampai ke pak? Nah, kau salah ube, kau mah, kau banyak ube. Anak duduk aja salah. Nggak boleh. Nggak boleh. Aku udah keracunan ube, dia ini, nggak boleh pak. Ini keracunan ube, Allah ngizinin nggak? Ayo. Kan susah tuh. Nah hidup nggak susah-susah benar. Awanan membuat susah. Ada itu biang keroknya korin tuh lah nak. Ya. Jadi termasuk amalan apa? Berprasangka baik, berpikiran positif kepada Allah. Bukan amalan lahir tuh. Amalan hati. Betul? Amalan apa? Kolbu. Maka jarang orang membahasnya. Itu amalan hati yang paling agung. Di sanalah kewajiban iman akan naik. Kalau kita selalu berpikiran positif kepada Allah. Husnuzon billah namanya. Apa? Husnuzon billah. Berbaik sangkalah kapan saja, di mana saja, walaupun sepertinya kamu terjolimi. Tetap itu ada kebaikan. Karena itu keadilan Allah. Sepakat? Itu akidah. Jadi berbaik sangka kepada Allah memiliki kedudukan dalam amalan hati, kedudukan yang paling level di atas. Karena itu derajat makom tinggi, ya, maka berat untuk diamalkan. Dia akan bisa berprasangka baik kalau hati antum bersih. Duduk, jangan anggap enteng ya. Ya, besok antum bisa dilupain tuh main lagi kolbu. Payah tuh cingkah orang. Nggak mungkin membayi. Halah kacau pak. Nggak terbayi bego. Berarti hati kita diisi prasangka buruk. Lah sampai pak. Lah. Allah tidaklah membuat kecewa hambanya. Khusus hamba yang mau mendekat dan membersih kolbunya. Gak akan mengecewakan. Khususnya yang selalu berbaik sangka kepadaku. Karena itu Allah tidak akan mengecewakan harapan orang yang berharap. Dan tidak menganggap amalan orang yang beramal itu semuanya anggap aja baik. Duduk. Nah, karena itu dikuatkan di sini. Ini firman. Kalau antum beranggap baik semuanya dengan amal, maka Allah berfirman. Hud 115 dibaca. Wasbir dan bersabarlah, karena sesungguhnya Allah tiada menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat kebaikan.
Percaya nggak nih? Kalau antum bersabar, pasti ada kebaikan. Enggak langsung menuduh. Beratnya apa, Pak? Bang sabar kok, barang antik. Itu baliknya. Benar, Pak? Ya, jadi sabar itu nggak mudah diucapin. Mudah. Sabar ya. Sabar deh sakit, kalau sadar sabar ya. Kalau hatinya kumuh nggak bisa, Pak. Susah, Pak. Harus duduk tuh. Banyak kikir bisa sabar. Percaya nggak? Salah dong. Jadi banyak dalil, Pak, yang menunjukkan agungnya dan berbaik sangka kepada Allah. Banyak dalilnya. Berulang-ulang tuh. Hadisnya pun banyak. Tapi kenapa pengamalannya kok jarang ya? Kita melihat karakter orang itu kok sabar hilang, Pak. Buruk sangka aja. Benar, Pak? Alun manga-manga lah jale bini kabur kok ke anaknya. Nyu tuduh kalau zaman dong lah. Ada yang bunuh kita. Ada kurang aja toh. Ada yang bunuh mereka. Kan itu istilahnya. Jadi tidak salah juga nan duduk kalau tabang pamburangnya. Betul enggak? Karena nggak ngerti ilmu kan. Aja mandong lah. Anda buka saja cukinya kok. Cerdas orang saya kalau bapiku melawan Allah, wajib kalian marah semuanya. Itu hukumnya. Enak gak kalau Allah dilawan, didiamin sama kita? Kalau agama masih ada toleransi, Pak, karena banyak orang beragama lain. Tapi kalau Tuhan kita dilawan, diam kita. Diburuk-burukin, diam kita. Salah satu menuntut keadilan Allah itu udah memburukan Tuhan. Bukan kare, enggak. Kalau akidah kan udah ngulang kita. Kalau akidah harus tegas, Pak. Iya kan? Nggak bisa main-main karena murka adabnya kontan. Kan untuk kebaikan itu. Banyak dalilnya. Pokoknya perintah Allah ini makanya Anung tetapkan wajib berprasangka baik kepada Allah dan kepada makhluk. Itu dulu aja. Karena kalaupun dia terbukti membuat salah, ya kadang-kala Allah ngizinin kan? Iya kan? Tapi kalau kita berprasangka baik, dia ada niat jolim, bisa orang itu menjadi tidak jadi. Kenapa? Karena kekuatan hukum spiritual hubungan kita dengan Allah. Itu makrifat. Di situ, Pak, kekuatannya. Berbaik sangka kepada Allah, dampak bagi pelakunya akan mendapat kedudukan yang terpuji, pengaruh yang besar, serta akan ada keberkahan dunia wal akhirat. Berkah hidup antum. Betapa agungnya kedudukan masalah berprasangka baik kepada Allah ini. Karena ini merupakan ibadah ketaatan yang paling tinggi sebenarnya. Betul, Pak? Itu dia. Jadi 1000 kali antum zikir, tapi nggak ngerti, selalu berpikir jelek dalam kehidupan ini, maka antum sudah mengkritik Allah, berprasangka buruk kepada Allah. Jadi nggak ribuan itu zikir antum. Enggak. Prioritasnya mana? Biarlah antum satu subhanallah, alhamdulillah, tapi ngerti Allah tidak bisa diginiin. Betul? Nah, itu dia. Semakin kuat berbaik sangka kepada Allah, maka semakin menghasilkan buah yang baik, berkah yang tinggi dalam kehidupan. Ini akan memberikan dampak yang sangat baik bagi kita, baik secara hablum minannas maupun secara hablum minallah. Yakin, Pak? Itu dia. Jadi intinya sebenarnya menutup kaji makrifat di sini, Pak. Disimpulkan dari asma yang baik. Ya. Nama dan sifat Allah syarat untuk mengaji awal mengenal Allah.
Betul kan? Nah, nama dan sifat Allah itu pun Allah yang menunjuki. Bisa membuahkan seharusnya berprasangka baik kepada Allah. Pasti kan? Bisa membuahkan itu. Ya. Jadi berbaik sangka kepada Allah adalah furu atau cabang dari ilmu apa Pak? Makrifatullah. Jadi kalau ditanya Ikhwan Aris, furu daripada cabang ilmu makrifatullah turunan pertama adalah husnuzon. Itu dia. Itu ada kitabnya. Nah, Andong yakin nih anak UIN nih, dosen aja ditanya furu dari cabang makrifatullah apa? Asma wal sifat, kalwat sekian di gua Hira, lakuin aja itu. Kamal larinya. Husnuzon. Berprasangka baik kepada Allah itu yang satu. Itu dia furunya, kefurunya, cabangnya. Tinggi pun antum mengenal Allah. Apal pun asma wal sifat. Ngerti 50 akidah komsin. Paham 20 sifat. Bertahun dia mengaji. Tetap berprasangka kepada Allah. Pudu asalnya. Siapa yang ngomong? Abah Nom. Sampai Pak? Singkat kan? Itu dia. Nah, jadi ngapain ya ngaji panjang-panjang 50 akidah, 20 sifat. Udahlah main cepet aja. Kita yang penting berprasangka baik, digetok kita baik aja. Hati dulu Pak, ilmu dulu Pak. Gitu. Nah, intinya gitu. Apabila antum semakin besar pengenalannya kepada Allah, semakin tinggi ilmu makrifatnya terhadap nama wasifatullah, bahwasanya rahmat dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya, kalau kita didalami, kita memang ada dosa, Pak. Tapi Allah bisa mengalahkan dosa yang banyak untuk kita, Pak, dengan pengampunan. Kenali Allah. Ya, jadi jangan putus asa Pak. Dia tanggung dia alabakubang saya taruh. Anan bahayonyo main al musyrik. Tahu al musyrik? Makan lado, lajale padeh dimakan dali. Nan penting kan ada hukum Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Kini dan tobe. Besok kita bakamar lah. Minum Johnny Walker balik. Ulang-ulang semacam itu mainin Allah. Lebih parah lagi duitnya tuh. Bener Pak. Apa dimainin di Allah itu dimainin di orang berang dah Pak. Degil sekali dah ada nak. Kira-kira apa itu Pak? Jadi pengenalan tinggikan. Insya Allah kita akan bisa berprasangka baik selalu kepada Allah, bahwasanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah Maha Penerima tobat, Maha Pemurah, Maha memberikan kebaikan, menerima tobat hambanya dengan benar dan ampunannya. Walaupun dosa antum besar, kecuali syirik. Allah tidak melipat gandakan balasan dosa. Dosa sekali cuma sekali. Satu kali buat kebaikan, surplus 9. Betul kan? Tuh, bahkan dia sangat luas ampunannya dan sifat kemuliaan serta keagungannya. Maka bertambah pula sifat berbaik sangka kepada Allah. Jadi hal ini sumber dari berbaik sangka kepada Allah adalah baiknya pengenalan terhadap nama dan sifat Allah. Makanya makrifatullah cabangnya, amalannya adalah yang paling pokok husnuzon kepada Allah. Dibantu ya Iwan Aris yang ngerti agama sampaikan ke masyarakat umum. Tapi pilih-pilih. Ya. Setiap nama Allah dan setiap sifat Allah memiliki nilai peribadatan. Ada nilainya. Dan sifat terbaik sangka kepada Allah berhubungan dengan sifat kebaikan. Ini adalah perkara yang hendaknya diketahui, dipahami sedalam-dalamnya dalam masalah kehidupan. Jika seorang muslim mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah ada Al-Ghafar, artinya yang Maha Pengampun.
maka dia akan berbaik sangka dengan beristighfar. Betul? Betul? Memperbanyak istighfarnya. Tidak merasa dirinya bersih terus. Tidak merasa dirinya ulama. Serta perhatian dan selalu konsisten untuk terus meminta ampun kepada Allah. Nabi berapa kali istighfar, Pak? Sudah dijamin surga. Hati-hati, kita manusia awam tanpa memahami makrifat bisa tergelincir dari kesalahan. Tapi Allah Maha Pemurah ampunannya. Makanya berprasangka baiklah selalu. Jika seorang hamba mengetahui bahwa di antara nama Allah At-Tawwab, kita bedah janji antum nama At-Tawwab, tadi Al-Ghafar. Apa artinya? Yang Maha menerima tobat. Allah menerima tobat dari hamba serta mengampuni kesalahannya, maka dia akan memiliki sifat berbaik sangka pula kepada Allah. Betul kan? Ujungnya berbaik sangka. Maka dia akan bertobat. Setiap dia melakukan dosa dan terjerumus dalam kesalahan, langsung tobat, tidak nunggu waktu. Apabila kesalahannya besar, maka Allah Maha luas ampunannya, nggak boleh putus asa. Bukan arti kata andung melegalitaskan berbuat dosa besar. Dia akan menerima tobat bagi orang yang bertobat. Seberapapun besar dosanya, kesalahannya hambanya, kecuali dosa syirik. Karenanya Allah berfirman, Az-Zumar ayat 53, dibaca ibadah. Qul ya ibadiyalladzina Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sejibun dosa antum, 1000 membunuh orang, Allah tetap ampuni kalau antum mengilmui ilmu asma wa sifat mengenal Allah. Seperti apa? Nggak boleh putus asa. Itu poinnya. Ya. Karena itu nggak boleh kita menyebut murtad kafir sama orang. Nggak boleh. Karena di badan orang itu ada kesadaran. Namanya apa? Kalau nyisipkan kebaikan maka orang itu bisa baik. Selalulah berprasangka baik kepada orang yang menjolimi kita. Itu yang paling berat. Nah sekarang ditentukan amalan. Yang paling berat di andung itu bukan gak ada duit, Pak. Banyak orang bangse, gak bapiti, ya, tapi sehat, alhamdulillah. Tapi banyak orang kayu, tapi sakit. Ujian berat, Pak. Jadi sakit itu ujian tertinggi. Betul, Pak? Betul nggak? Apa amalannya? Minta doa sembuh, termasuk nggak arif. Orang makrifat nggak begitu. Karena sakit itu natural. Oh natural. Semua orang nggak ada yang dikasih sakit.
Seulama-ulama orang pasti dikasih sakit. Nabi aja dikasih sakit. Benar Pak? Jika seorang hamba tertimpa musibah tertinggi yang namanya sakit, sampai gak sadar, terdeteksi sama medis penyakit yang sangat berat, tumor kayak hantu belau kayak, cuman satu makrifatnya. Boleh bagi. Dan ini benar. Pakai ayat firman Allah. Tetap berprasangka baik kepada Allah, itu poinnya. Karena sesungguhnya Allah itu namanya apa Pak? Allah Asy-Syafi, yang tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan dari Allah, itu maknanya. Itu makna Allah. Jadi kalau antum sakit, ingat Allah Maha Penyembuh. Ingat itu. Sampai Pak? Ingat itu aja poinnya. Jangan dulu berdoa. Karenanya Nabi Ibrahim diuji sakit, Nabi Muhammad diuji sakit, Nabi yang lain Ayub diuji sakit. Ujung terakhirnya menyenek firman Allah. Asyura ayat 80. Spiritual kita yang sering di dalam batin kita merasa sakit, hilang jadi nol Pak. Wa iza muridtu fahuwa yasifin. Itu yang diucapkan. Artinya, dan apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Pendek? Pendek? Pendek nggak? Baca ayat itu. Quran Asy-Syura ayat 80. Itu amalannya. Asysyuara. Ayat berapa? Ayat 80. Ayat 80 mengenalkan. Lihat sampai gak sih suara? Suara bukan keluar. Wa iza Wa iza maritu fahuwa yasfin. Dan apabila aku sakit, dialah yang menyembuhkanku. apalin ya. Apalin ya. Ini artinya apa Pak? Kalau antum yang sakit, bukan doa ke yang sakit. Nah gimana kalau nggak sadar? Ya nggak bisa diamalin. Sampai sadar. Paham nggak? Misalnya gini, seperti contoh ada jemaah dong. Ya, yang tadi dari Ivan Ridwan, Tatan tadi. UB-nya apa dulu? Disadaran dulu. Kalau lah sadar, tugasinan. Maingean, apa? Wa izam maradtu fi fahuwa yasfin. Apa-apa kalau sakit itu nanti dibaca Pak. Ndak baik itu wa izam. Masa aku nggak sakit, aku mendoakan. Ada hadis lain mendoakan orang sakit. Sampai Pak? Itu berarti kita waktu diuji sakit berprasangka baik selalu kepada Allah. Karena Allah dari badan kita. Allah berdasarkan prasangka hambanya sembuh nggak? Ayo, tanya sembuh nggak? Analoginya begitu. Bayarlah, mahal ilmu kok Pak. Ya, nggak minum obat nggak perlu. Udah itu aja ulang-ulang zikirnya, matsurat. Apa baca coba lagi tadi? Baca ulang
Supaya apa? Karena ini amalan makrifat. Baca ulang. Wa idza maridtu fa huwa yashfin. Nah, itu dia. Sampai gampang hafalnya? Enggak dipanjangin sama Allah supaya bisa dihafal oleh umat. Tanya nih, Iwan Aris yang dari UIN, yang lain, Iwan yang lain, baru dengar nggak? Mat surat ini, kalau kita sakit amalannya untuk diri, kita yang sakit amalannya apa? Ya Allah, sembuhkan saya, kamar. Lah, mati waduh. Udahlah. Asy suaramu dituntut untuk menolkan. Batin kita nolkan supaya sembuh. Itu mengenal Allah. Sampai? Dong, boleh nggak diamalkan untuk bini? Ya nggak bisa. Itu amalan kalau awas sakit. Ya, aduh si contohnya kaji. Alun manga-manga, aduh contoh orangnya konon mesti diamalkan. Ya enggak? Sampai Pak? Nyinyir dong, enggak. Main-main dong kaji. Adong baru dengan Quran. Enggak bisa main-main begitu. Baan dong nan lain lah dan sakit. Ado jemaah awan nan sakit. Nan mesti diselesaikan. Betul enggak Pak? Aja anak, aja nan lain kalau sakit itu sila baca. Supaya makrifat mengenal Allah. Yang menyembuhkan itu Allah bukan dokter. Makanya ada hukum. Nggak boleh cari asbab sakit itu bagi orang yang udah makrifat. Oh, ini salah ubik mah. Ini nggak disiplin lah. Enggak Pak, jangan. Lah, ucapan saya itu sampai jangan gue pusing. Ya. Beko di mainan juga asbab tuh. Wah, analisanya ini segini sepanjang tali baru dia di UBA keracunan nggak baru tahu rasanya. Dengan begitu kita sudah berbentuk berprasangka baik kepada Allah kalau antum sakit. Karena antum selalu berprasangka baik kepada Allah, maka rasa sakit Allah bisa menghilangkan nggak? Bisa Pak. Itu analoginya. Apabila seorang hamba mengalami musibah atau sakit, maka dia akan berprasangka baik kepada Allah. Nah, nan andung ini ya. Andung iktibarkan sekarang. Dagang tak laku, berprasangka baik kepada Allah. Amalannya apa? Cari seorang di Quran. Ndak dapet bini, ndak dapet padusi, jomblo awak. Berprasangka baik kepada Allah. Amalannya untuk bini, cariku seorang di Quran. Andung saja nggak tahu. Sorry ya. Buka Quran. Aduh Pak, ikut kaji makrifat Pak. Awal kenal Allah harus makrifat, akhir kenal Allah harus makrifat. Itu kajinya. Kalau orang Minang dulu Pak Al disebut kaji sampai nih Pak. Iya kan? Tapi dengan syarat ma'asahnya bersihkan kolbu. Ndak langsung nyuruh cos taruh kapalo, taruh hati, betul nak? Doan, kalau mat surat, adabnya cie, no selawat, sampai Pak. Kalau mat surat, jangan pakai selawat. Selawatnya di muka di belakang, itu ibadah. Beda kalau minta dunia, selawat dulu. Nan menjapui, nan paling dake ya Allah Rasulullah SAW. Betul nak? Ada hadisnya tuh. Tanpa salawat doa antum balik lagi ke bumi, nggak sampai ke Allah. Itu dia. Tapi kalau mat surat Allah tahu tuh. Karena Allah yang berfirman. Itu dia ilmunya. Jadi udah jelas ya. Jika berkurang apa yang dimilikinya, ditimpa kekurangan, ditimpa kefakiran, maka dia berbaik sangka kepada Allah.
Amalannya mat surat, cari seorang. Itu saja. Anu namul tapi kayo, beku lupa, udah. Lah, kan dah itu Pak. Kan bisa baca Quran tuh. Apa sebab kalau diagi tahu langsung seperti ayat sakit, antum male baca Quran. Karena baca Quran itu salah satu membersih kolbu. Ya, pilih benandung indah doh, jangan dipakai budaya tradisi. Tahu budaya tradisi? Gaji ringan, gaji ingin gak banyak. Batu, kamu kajian doh. Dengan demikian bisa dipahami kan? Ya, bahwa berbaik sangka kepada Allah penting harus melekat dulu pada diri seorang mukmin dalam setiap kondisi dan dalam keadaan. Poinnya itu dulu. Ya. Dalam seluruh amal, khususnya kalau menyangkut ibadah dan ujian. Itu semua dibangun di atas akidah yang kuat, yang kokoh, iman yang kuat. Orang beriman akan percaya kepada Allah kan? Ya. Tidaklah seorang hamba berbaik sangka kepada Allah dan menjadi pribadi yang jujur dalam berbaik sangka kepada Allah kecuali demi Allah, bukan insya Allah lagi, demi Allah. Allah akan membalas prasangkanya. Dan semua kebaikan pasti berasal dari Allah. Karena kita berprasangka baik, maka kebaikan itu pasti hadir. Karena kebaikan semuanya dari Allah. Begitu analoginya. Ya. Nah, maka setiap hamba mengharapkan kebaikan, menginginkannya untuk dirinya atau untuk orang lain, semuanya pasti berasal dari Allah. Ya. Itu sebabnya kedudukan awaludin makrifatullah, ilmu makrifat dengan nama dan sifatnya yang mulia merupakan kedudukan yang paling tinggi di kondisi sekarang. Bukan hanya ritual, tapi harus dipahami sepaham-pahamnya. Ini memiliki buah berkah yang sangat luar biasa dan dampak keberkahan serta pujian dari hamba yang beriman. Maka pas berprasangka baik menyebut sifatnya, maka Allah berketerusan mengingat kita. Kalau Allah sudah mengingat kita, pasti petunjuk jalan terbaik selalu ada. Itu kemarin katanya, ya. Nah, jadi makrifatullah, mengenal Allah, berprasangka baik kepada Allah diwujudkan dengan banyak amal. Amalnya tadi kenali sifatnya, berprasangka baik kepada Allah tidak selayaknya dibarengi dengan sifat meremehkan, menyia-nyiakan, biasa saja, menelantarkan kajian tadi. Bahaya. Karena itu termasuk mengikuti syahwat. Namun hendaknya dibarengi dengan kebagusan amal, kesempurnaan menghadap kepada Allah. Adapun orang yang jelek perangainya, pelaku kemaksiatan, maka dosa-dosa, kesalahan-kesalahannya akan menjauhkan dirinya dari sikap prasangka baik. Itu psikologinya. Pasti itu. Pasti akan berprasangka buruk saja. Itu sebabnya Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang sufi besar berkata, nukil perkataannya. Innal mu'minina ajamun nasi qalban wa asanuhum amalanan wal farisu akhtarun nasi qalban wa aswa'uhum amalanan. Sesungguhnya seorang mukmin, kita ini mukmin, pakai kaf, adalah yang paling baik prasangkanya kepada Allah. Itu yang mukmin. Dan paling baik amalnya. Adapun orang yang fajir adalah yang paling jelek prasangkaannya kepada Allah, ngeritik Allah aja. Dan paling jelek dalam beramal. Kalau sudah berprasangka buruk kepada Allah, sepele itu sholat. Dianggap biasa aja.
Setuju Pak? Ini ketegasan akidah. Ini yang disampaikan hadis riwayat Ibnu Abi Syaiban dalam Musnad nomor 37.925. Jadi hendaknya setiap hamba menasihati dirinya dulu. Nasihati dirinya dulu, karena ini amalan rahat hati. Untuk bersungguh-sungguh memperbagus amal merupakan buah dari sikap prasangka baik kepada Allah. Itu Allah firmankan di Al-Ankabut. Buka Al-Ankabut. Halaman 69. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami, benar-benar akan kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik. Yang paling pokok untuk kita dalami, bersungguh-sungguhlah, benar-benarlah berbuat kebaikan, khususnya berprasangka baik kepada Allah. Sujud, kita sandarkan ke situ. Terkait kaji ini, letaknya pada sholat. Itu kelaziman Pak, harus. Dalam konsep yang lebih besar adalah tunduk. Ya. Sujud adalah kelaziman seorang hamba kepada Rabb-nya. Sujud dilakukan bukan semata-mata untuk meraih, bukan berkeinginan untuk surga atau menghindari neraka. Poinnya bukan begitu Pak. Memang ada secara syariat begitu. Melainkan yang perlu kita pahami, sujud itu sebagai bentuk penghormatan pengabdian kepada Sang Pencipta. Sepakat Pak? Itu sujud. Normalnya seorang hamba, kalau kita seorang hamba, ya sujud kepada Allah. Karena kita abdi Allah. Betul kan? Karena memang itulah hakikatnya seorang makhluk. Seorang hamba itu kepada Sang Khalik adalah normalnya ya sujud. Sepakat Pak? Bukan paksaan. Itu sebabnya berpikir negatif. Seumpama menunjukkan ketidakhormatan kepada Allah. Gara-gara kita ingin masuk surga. Ya, dalam sujud. Logika kita dibalik. Seumpama gunanya apa saya sujud kalau tetap masuk neraka? Ada yang berpikiran kayak gitu nggak? Berprasangka gitu? Ada. Karena neraka langsung dibumikan sial hidup. Itu adalah bentuk kesombongan yang paling tinggi kata Allah. Itulah kesombongan paling tinggi kepada Allah. Coba kita pahami ibadah. Ya. Kita pahami ibadah, kita makrifati ibadah, khususnya kepada Allah. Itu kewajiban yang tidak membutuhkan pembenaran logis. Enggak. Itu kewajiban jangan dilogis-logiskan. Orang makrifat nggak mau dilogiskan. Ya. Untuk perkara ibadah. Kenapa begitu? Sujud, ruku, dan ibadah lainnya adalah bentuk penghambaan sejati yang menjadi esensi antum dalam kehidupan. Itu hakikatnya. Jadi berpikir positif kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah salah satu cara untuk menjaga, menaikkan keimanan kita. Di samping mengenal Allah.
Kalau antum terus berprasangka baik kepada Allah, maka otomatis imannya naik sendiri, Pak. Tuh. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha pengampun dan maha pemurah. Sehingga berpikir negatif tentang Allah sama saja dengan meragukan sifat-sifat yang mulia Allah. Betul kan? Terlarang jelas. Selain itu, pertanyaan seperti itu, apa gunanya ibadah kalau kita tetap masuk neraka? Sama juga, apa gunanya kita sujud kalau kita tetap miskin? Sama juga. Ini menunjukkan kurang pemahaman kita tentang ajaran makrifat, khususnya di ajaran Islam. Ya. Karena itu menunjukkan antum tidak memahami hakikat ibadah. Dalam ajaran Islam, ibadah bukan transaksi. Sampai, Pak. Bukan. Kita robah pola berpikir kita. Bapak ibadah, sujud, ruku, ada ritual. Bukan transaksi ingin surga dan takut neraka. Bukan. Sepakat, Pak? Itu adalah fitrah kita sebagai abdi. Mesti sujud. Betul? Bukan transaksi semata antara manusia dan Tuhan. Ibadah adalah pengabdian tanpa syarat. Yang dilakukan karena kesadaran akan posisi kita sebagai hamba manusia. Sebagai hamba Allah. Yang namanya dosa itu bukanlah akhir dari segalanya karenanya. Setiap manusia pasti pernah melakukan dosa. Tetapi yang terpenting kesadaran kita untuk bertobat dan berprasangka baik, memperbaiki diri kepada Allah. Betul kan? Innaka ladaika kotoya walakin ladaika idan al-fursatu litaktiyatiha bil khairi. Iya kan? Kamu punya dosa, tapi kamu juga punya kesempatan untuk menutupinya dengan kebaikan. Tuh. Jadi jangan pernah berpikir Allah itu tidak adil. Bahaya. Karenanya kalau antum merasa umat Islam, apa yang perlu dijaga? Lisanmu, pikiranmu jaga. Karena itu juga doa. Dari hal yang dapat menimbulkan mengundang murkanya Allah. Sepakat, Pak? Berpikir positif tentang Allah bukan hanya mendekatkan diri kepadanya saja, tetapi juga memberikan ketenangan dalam kehidupan kita, dalam menjalani kehidupan. Insya Allah terus coba memperbaiki diri dan menjalani ibadah yang tulus, karena Allah Maha Baik. Jangan sampai kita merusak hubungan kita dengan Allah, capek hanya karena logika yang salah. Sebagai dasar ilmu husnudzon pun ternyata harus diilmui. Kenapa ke sini? Ternyata juga kalaupun kita berprasangka baik kita harus ilmui prasangka buruknya, suudzon. Ternyata prasangka buruk yang dibolehkan juga ada. Kan bingung tuh. Sebagaimana kita ketahui bahwa prasangka buruk kepada orang lain adalah akhlak yang tercela dan dilarang. Betul. Dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Untuk hal ini Allah berfirman di Hujurat, tadi udah dibaca. Poinnya kan di Hujurat itu azditalibu qasiran minazani inabadazan. Jauhilah kalian dari kebanyakan prasangkaan. Betul kan? Sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian. Di Al-Hujurat. Jangan semuanya dianggap prasangka buruk juga dosa semuanya. Karena ada pengertian sebagian. Di Al-Hujurat kan dibuat tuh. Tadi dibaca di atas kan. Nah Nabi SAW itu bersabda. Kita sandarkan ke sabda. Supaya kita mengilmuinya. Iyakum waljan.
fa innal jan ahhabul hadithi. Jauhilah prasangka, karena prasangka itu adalah perkataan yang paling dusta. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jauhi prasangka, khususnya prasangka buruk, karena itu sebenarnya dusta. Disinilah perlunya ilmu. Itulah hukum asal prasangka buruk. Usul hukum asal prasangka buruk adalah dusta. Itu usul hukum, ya, terhadap sesama muslim. Terlarang. Poinnya gitu. Karena kehormatan seorang muslim asalnya tetap baik. Sampai Pak? Itu usulnya. Kehormatan orang muslim, kita muslim. Usulnya itu baik. Ya, mulia. Namun ketahui, ada prasangka yang mesti diilmui dan dibolehkan. Syekh Asy'ari menjelaskan surat Al-Hujurat ayat 12 tadi. Allah Subhanahu wa taala melarang sebagian besar prasangka terhadap seorang mukmin karena sesungguhnya sebagian prasangka adalah dosa. Sebagian. Dalam tafsir Karimur Rahman, makna ini perlu didalami secara lebih benar. Jika suatu prasangka didasari bukti, fakta, maka tidak termasuk prasangka yang dilarang. Duduk gak? Antum berprasangka jelek ke Pak Amin, tapi ada buktinya Pak Amin berbuat jelek, itu bukan termasuk prasangka jelek. Paham ya? Kalau ada bukti, itu poinnya. Karena Syekh Abdul Aziz bin Bad berkata begini, nukil dari ulama-ulama yang memahami konsep perkara prasangka baik. Fal wajibu alal muslimin an yusi al jan bi akhihil muslimi illa bidalilin fala yazuzallahu an yastahaq fi akhiri wa yusi ubihi azan ilal idara ala amaratin tadulu ala su'izzan fala harraza. Maka yang menjadi kewajiban kita sebagai muslim adalah hendaknya tidak berprasangka buruk kepada saudaranya sesama muslim kecuali dengan bukti. Tidak boleh meragukan kebaikan saudaranya atau berprasangka buruk kepada saudaranya kecuali jika, ini kecuali ya, jika ia melihat pertanda yang menguatkan prasangka buruk tersebut. Jika demikian maka itu tidak mengapa. Nah, beliau juga menguatkan begini, fal wajibu alal kulli muslimin. Maka yang menjadi kewajiban seorang muslim dalam hal prasangka buruk, prasangka baik, rajulun au imra'atin al wajibul hadoru min su'izon, baik lelaki atau perempuan wajib untuk menjauhi prasangka buruk. Illa bi asbabin wadihatin wa ila fal wajibu tarkuzzan as-sayyidi. Kecuali, nih kecualinya ya, ada sebab yang jelas menunjukkan keburukan tersebut alias ada bukti. Jika tidak ada maka wajib meninggalkan prasangka buruk tadi. Ya, udah paham ya? Dikuatkan lagi nih. Labil mar'ati wala bizawzi wala bil waladi wala bi ahli al-jawizi wala bi ahbihi wala bi ghairi dalika al-wajibu husnujan billahi. Tidak boleh berprasangka buruk kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada saudara suami, kepada ayahnya atau kepada saudara muslim yang lain, dan wajib berprasangka baik kepada Allah. Nah, wa husnudzon bi akhli gazi muslimin au ubkutika muslimati wa ala tuz'azan illa bi asbabin wadihati tuzibu tuhmata wa illa fal aslu bara'atu wassalamatu. Serta kepada sesama saudara dan saudari semuslim kecuali, nih kecualinya,
ada sebab-sebab yang jelas, bukti dan tuduhannya terbukti. Jika tidak ada, maka hukum asalnya adalah bara'ah, tidak ada tuntutan, dan salamah, tidak memiliki kesalahan. Ini fatwa, tapi tersandarkan kepada hadis dan Quran. Nurun al-Darbi bernomor bab di halaman 21, kitabnya Nurun al-Darbi halaman 21, nomornya 147, halamannya 148. Maka prasangka yang didasari oleh bukti, kesimpulan. Kita bersangka buruk, tapi ada buktinya. Atau pertanda, ada tandanya. Atau ada sebabnya yang menguatkan tuduhan itu dibolehkan. Semisal, contohnya, jika kita melihat seorang yang datang ke parkir motor, Bapak ngelihat nih orang datang parkir motor, lalu membuka paksa kunci motor itu. Dipaksa bukanya. Salah satu motor dengan tergesa-gesa. Kita boleh berprasangka buruk. Sampai Pak? Bahwa ia akan mencuri. Boleh. Atau kita melihat orang berkumpul di pinggir jalan. Disertai botol-botol khamar. Dengan wajah kuyung, mata sayu, badan oleng, kita boleh berprasangka bahwa dia sedang mabuk. Buktinya ada, ya. Maka berprasangka itu boleh. Dan contoh prasangka buruk yang dibolehkan, jika telah kita pahami, diketahui, para ulama membagi prasangka buruk itu menjadi 4 macam. Suudzon yang haram, berprasangka buruk yang haram, hukumnya haram, khusus kepada Allah, tidak boleh. Terbetik pun antum, Allah tidak adil. Antum sama dengan, maaf, makan babi. Keras kan? Sama tuh. Dan suudzon kepada mukmin tanpa bukti, haram juga, sama hukumnya. Suudzon yang dibolehkan yaitu suudzon kepada sesama manusia yang memang dikenal penuh keraguan, sering melakukan maksiat. Juga termasuk suudzon kepada orang kafir. Sampai Pak? Itulah yang perlu antum bahas, perkara amalan hati, furu dari makrifatullah. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Ini termasuk fikih. Kalau antum menyebutnya karena sifatnya ruhani, fikih tasawuf. Tapi kalau antum menyebutnya karena ada dasar dalil ke fikih biasa, ya boleh-boleh saja. Karena ada fikih syariat disandarkan ke sini. Banyak maaf, wabillahi taufiq hidayah. Mudah-mudahan menjadi manfaat kita sebagai amalan. Jangan lupa kalau kita dikasih musibah sakit, diri kita kenal dengan Allah, apa yang mesti dibacakan antum sudah tahu. Ya. Pailu andung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نسير في طريقك بقلوب مليئة بالشكر كل يوم يمر نرى فضلك تضيء دروبنا بنورك وعطائك يا هادي يا موجود أنت النعمة نعيش بها وفضل إرشادك نرتقي ونشكر نعمك في كل لحظة عندما نرى الثمار ونشعر بالنعمة نعلم أنها بفضل طاقك في كل وقت
إرشادك نرتقي ونشكر نعمك في كل لحظة. يا هادي يا موجود، أنت النعمة التي نعيش بها، بفضل إرشادك نرتقي ونشكر نعمك في كل لحظة.